Terima kasih. Paslon nomor 3, program pembangunan poin 2, berkenaan dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Hanya saudara fokus pada perbatasan. Pertanyaannya, bagaimana dengan wilayah di luar perbatasan yang infrastrukturnya juga masih tertinggal, misal di daerah pesisir dan pedalaman? Kemudian yang kedua, bagaimana saudara mempertanggungjawabkannya, karena infrastruktur perbatasan merupakan kewenangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2015 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara. Terima kasih. Baik, kepada paslon nomor urut 3, Anda diberi kesempatan untuk menjawab. Waktu Anda adalah 1 menit 30 detik untuk menjawab. Baik. Dimulai dari sekarang. Sebenarnya kita pembangunan infrastruktur terutama jalan tidak hanya di kawasan perbatasan tapi seluruh kawasan di Kalimantan Barat. Karena inilah masalah kenapa perekonomian kita, daya saing kita tidak termasuk di dalam 18 provinsi yang masuk dalam daya saing dikeluarkan Bappenas terakhir ini. Kemudian wilayah koordinasi antara pusat dan daerah itu penting, dan jadi kita selama ini kan selalu bicara ini kewenangan ini kewenangan ini kewenangan ini. Saya Wali Kota Pontianak itu Jalan Komyo Sudarso jalan negara, tapi kita perbaiki dengan APBD kota, tidak juga jadi temuan. Jalan provinsi, Jalan Palima, Hussein Hamzah, sebelahnya jalan provinsi kita bangun sebelahnya. Jalan Sungai Raya Dalam kita bangun, semuanya dari APBD murni APBD Kota Pontianak. Sehingga kalau misal dikatakan itu kewenangan ini, kewenangan perbatasan kita koordinasikan sama pusat. Makanya kelemahan kita selama ini adalah koordinasi. Jadi salah kalau kita hanya fokus pada perbatasan, tapi perbatasan menjadi titik tumpu selama ini, iya. Nah, tapi pembangun seluruhnya kita akan berkeadilan. Saya keliling Kalimantan Barat, 9 hari ke Ketapang, Kapuas Hulu, Sintang, Melawi dan sebagainya. Kita memprihatinkan jalan, dan itulah yang akan kita benahi dengan dana dari kota maupun dari daerah ini maupun pusat. Baik, cukup, terima kasih. Baik, kepada paslon nomor urut 2, Anda dipersilahkan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak keliling Kalbar 9 hari, saya 9 tahun. Jadi Ibu Bapak, terkait dengan infrastruktur, kami sudah membuktikan bahwa koordinasi kita dengan pusat sangat baik. Yang pertama, kalau soal perbatasan, ini P3 PLB yang sudah kita selesaikan, yaitu yang di Aruk, yang di Kapuas Hulu, dan di Sanggau. Kalau kita bicara mengenai jalan-jalan negara, sudah dapat kita koordinasikan dengan baik. Ini adalah jalan Sosok dan Tayan, saat ini sedang dikerjakan dan terus disempurnakan. Ini jalan Trans Kalimantan yang sekarang sudah sangat baik. Dahulu ini sangat sulit untuk dilalui. Ini poros utara yang kita lalui sekarang sudah sangat baik. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa kita mampu berkoordinasi. Ini ada jalan jembatan Pakasi, Bapak dan Ibu, dibangun dengan dana triliunan dari pemerintah pusat. Koordinasi kita sudah on the track. Tinggal kita lanjutkan bagaimana ke depan untuk Kalbar yang semakin hebat. Selanjutnya Bapak tadi menyebutkan bahwa Bapak membangun dengan dana APBD, dan itu bukan kewenangan Bapak. Berarti Bapak tidak patuh pada hukum. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Baik, paslon nomor 1. Kenapa saya katakan gagal? Karena sudah 10 tahun belum berhasil-hasil, ya, belum berhasil-hasil. Oleh sebab itu saya katakan gagal, ya. Nah, pemekaran Kapuas Raya ini insya Allah akan terwujud apabila gubernurnya nanti Sutarmiji Ria Norsan. Dan untuk memekarkan Kapuas Raya ini, provinsi Kapuas Raya ini, tidak hanya kita membuat proposal, tidak hanya kita mengajukan, tetapi bagaimana kita mewujudkan. Kita bangun dulu prasarananya, kantor gubernurnya, kantor DPRD-nya sudah siap. Nah, baru kita sama-sama, bupatinya, tokoh masyarakatnya, anggota DPRD-nya, kita berangkat kepada Menteri Dalam Negeri untuk minta Bapak Menteri Dalam Negeri untuk mewujudkan provinsi Kapuas Raya ini. Terima kasih.
semua tata kelola pemerintahan yang baik itu ada di Pontianak. Dan saya katakan, pelayanan publik terbaik itu, kota terbaik adalah Pontianak 2 tahun berturut-turut. Kita semua sudah masuk zona hijau dan skor kita 98,36. Kemudian tim pengendali inflasi daerah 3 kali Pontianak menjadi juara 1. Kemudian tata kelola ekonomi daerah kita terbaik dengan indikator infrastruktur, perizinan tercepat. Kemudian kita juga merupakan kompetensi dan integritas kita juga yang terbaik. Kemudian Pontianak kota dengan inovasi. Nah, harusnya semua bisa berinovasi. Jangan terpaku pada hanya aturan bahwa jalan negara tak boleh dibiayai APBD. Kalau saya biaya APBD kemudian saya hibahkan kepada negara, kepada pusat, apa yang salah? Tidak ada yang salah. Makanya inovasi itu kunci keberhasilan pembangunan. Terima kasih. Baik. Ngapain Pak video-video? Kita saat ini melewati Ngapain di video-video? jalan Mau dibangun gubernur juga kok. Lagi ke segi Semarang. Status jalan provinsi. Status jalan provinsi. Ya, Gubernur tahu kok. Seperti kubangan lumpur, ya kan? Tahu gak Pak Gubernur? Tak tahu kali. Barang Tahu di bawahnya dia. nggak ngasih Tahu dia. Dari mana dia tahu kok? Nggak kasih tahu. Ini kan janji kampanyenya waktu itu. Ini sudah mendekati tahun 2024 loh. Harus dilaksanakan Kak. Mestinya harus dilaksanakan tepat janji. Jangan dibiarkan banyak kubangan lumpur seperti ini. Oh, jadi ini Nah, kalau kenapa kita amati dari yang pertama awal rusak tadi, ini kan hanya kurang lebih 10 kilo lah ya. Nah, 10 tak kilo. banyak ini sebenarnya. 10 kilo. Tapi sepertinya ini memang pembiaran. Ya. Kurang apa sih? Ini Atau ini dananya tidak mampu dihitung. Hah? Tahu? Ini kita melewati kubangan ini sudah Ini kalau tanam ikan ini bagus. mana bisa ikan ditanam ya? Dihidupi. Ya tanam ikan. Oh, gimana nanam ikan? Ya tinggal taruh aja di sini. Oh, tapi matilah dia kena injak ban mobil. Nggak akan pandai dengan ngelak-ngelaknya tuh. Oh, licin ikan lele lah ya, lele lah ya. Ah, Aduh, ini Magic nih punya pasalnya gimana nih? Ini mendekati 2024. jadi perlu dicatat bagaimana bunyi kampanyenya itu. Nah, janji kampanyenya itu realisasinya sedikit, gaungnya banyak. Ada wacana dulu jalan ini mau dikasih nama Jalan Sutarmiji. Oh, saya yang protes. Kenapa? Iya, karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Kenapa enggak sesuai? Oh, tidak sesuai, itu melanggar resolusi undang-undang resolusi PBB tahun 65. Kenapa pula? Nah, kalau ini kasih Jalan Sutarmiji, tentu administrasi akan berubah. Loh, apa salahnya? Oh, Kasih nggak namanya bisa. kalau ini dibangun legend. Ah, apa salahnya? Ya apa salahnya sih kalau memang iya, tapi kan seperti ini dulu pernah digaungkan mau dijadikan Jalan Sutarmiji nih. Ini nih, nah, hasilnya nih. Ini mau pilkada 2024 ini gimana janji Jadi kalau Sutarmiji? ini tidak dibangun, berarti tidak dipilih lah ya. Oh, nggak dipilih, nggak akan menang dia di sini. Saya Tapi yakin. kalau ini licin dalam waktu tahun 2023 gimana? Oh, masyarakat itu kan bisa menilai Bang, ya kan? Masyarakat itu mendapatkan asas manfaatnya, mereka sudah bersyukur. Dia tahu pemimpinnya. Tidak perlu ngomong lah ya. Nah, nggak perlu ngomong. Berarti Masyarakat ini orang, bukan hewan. Dia akan tahu siapa pemimpinnya yang membangun. ya. Nah, nggak perlu dikasih tahu. Ini yang bangun gubernur. Ini jalan provinsi ya. Ini status jalan provinsi. Nah. Jadi kira-kira kalau kita perkiraan, kita kan belum tahu juga nih menghitung-hitung kayak. Ini kalau dengan anggaran 20 sampai 25 M cukup kali ya? Oh, Licin sudah. kali ini ya? Oh, sudah sangat cukup sebenarnya, cukup. Kurang sih sebenarnya, tapi kalau memang dibangun, ditata, ditimbun bagus, ini diratakan dan ada asas manfaat yang enak bagi masyarakat. Nah, masyarakat pun tidak akan tutup mata, dia akan tahu pimpinan siapa yang membangun ini. Ya, Nah, gitu loh. ya, ya. Nah, jadi kalau dibiarkan seperti ini, ya rasakan juga seperti yang di daerah sampai ke Desa Muhi Persatu sana itu, Ya. yang kalau tidak salah itu anggaran tahun 2021 itu sudah hancur lebur. Udah hancur ya? Hancur Sudah lagi? hancur lebur. Nah, Berarti mungkin kualitasnya. anggaran yang dikasihkan Pak Sutarmiji itu mungkin pihak pelaksananya yang
kurang benar-benar. Nggak diawasi kali ya. Nggak diawasi. Nah, kalau kita tinjau di lapangan, siapa sih pengawas dari pemerintah provinsi yang meninjau langsung realisasi pembangunan yang dilaksanakan? Tidak ada. Ya. Nah, kalau masyarakat biasa, memang mereka punya wewenang, tapi kadang mereka takut gitu loh. Takut apa? Takut bersuara. Takut bersuara dan sebagainya. Padahal kan takut, kita hanya meminta kan, hanya meminta dan memohon kepada pemimpin kita. Iya, ya kan? sebagai kontrol pengawasan itu sebenarnya tidak apa-apa. Iya, iya. Jadi bukan cuma peran media lah mengontrol kan? Bukan cuma peran media, sekarang masyarakat juga bisa. Bagus. Iya. Boleh. Iya. Dan bahkan lebih cocoknya masyarakat biasa yang mengkritisi. Ya, supaya karena kedaulatan tidak dianggap berpolitik kan, betul lah. Iya, betul. Kalau orang-orang politik yang mengkritiknya mungkin dianggap bermain politik kan, dianggap pesaing. Ya. Tetapi kan kalau warga biasa boleh-boleh saja. Nah, kita sudah sampai di Dusun Sebalo, Desa Setiabudi ini. Ya. Berarti perjalanan kita kurang lebih 14 kilo. 14 kilo dari Simpang tadi ya? Ya, dari pusat kota. Tapi pun sepanjang 14 kilo, ya kita hanya melihat sekitar 2,5 kilo saja ya, aspal itu yang berputus-putus lagi itu. Iya. Nah, cuman itulah kita pertanyakan juga, kenapa mereka aspalnya tuh putus-putus? Kok nggak nyambung gitu? Nyambung. Tujuannya tuh apa gitu kan? Tujuannya apa? Kita kurang paham. Kenapa nggak sambung saja kan? Betul. Itu 300 meter putus. 300 meter putus. Kenapa nggak sambung saja kan? Jadi yang jalan rusak sekali gitu kan? Iya. Yang jalan bagus ya nyambung. Bagus sekali. Ini bagus rusak, bagus rusak, bagus rusak. Apa sih bahasa Bengkayangnya? Sangkaba. Sangkaba lurus. Nah, ke sana ke Suti Semarang gitu ya? Ini ke Suti Semarang ini, Jalan Suti Semarang. Nah, tuh pelang. Iya, tuh pelang. Nah. Oke, demikianlah. Jadi kita masuk langsung menuju kantor rumah kepala desa ya? Rumah kediaman kepala desa. Ya. Bapak siapa? Bapak Tabrani ya. MCK ya. Apa Pak? Ini modelnya nih begini ini modelnya. Aduh. Jadi sampai ke menuju rumah desa ini kita kelutuk jalannya. Aduh, ini kurang nyaman sekali. Geruduk kan? Geruduk. Tapi kalau lagi bawa ibu perjalanan hamil, kita kau lihat tuh hanya 14 km per jam. Bayangkan kalau lagi membawa ibu hamil. Enggak, itu 10 km per jam. Mana rasanya ini? Oke, kita sudah sampai di rumah Pak Kades. Mana? Sebelah kiri. Klik.